Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah meningkatkan komunikasi efektif. Adapun regulasi yang terkait dengan sasaran keselamatan pasien ini adalah SPO komunikasi lisan dan melalui telepon pada pemberian resep, medikasi dan prosedur di SIM RS. Kemudian SPO pelaporan hasil kritis, pemeriksaan laboratorium dan radiologi, dan juga SPO tentang komunikasi pada saat serah terima antar shift jaga. Berikutnya adalah regulasi komunikasi lisan dan melalui telepon pada pemberian resep, medikasi dan prosedur pada SIM RS. Ya, so kita menggunakan SIM RS di sini ya. Komunikasi pelayanan secara lisan dan atau melalui telepon hanya diberikan pada kondisi yang mendesak, di mana komunikasi pelayanan secara tertulis tidak bisa dilakukan. Ya, jadi misalnya dokternya itu masih ada sesuatu yang emergensi dilakukan atau tidak ada di tempat ya, dan kita membutuhkan segera advis ya, kita bisa melakukan lewat telepon. Oke. Komunikasi secara lisan atau melalui telepon tidak diperkenankan apabila pemberi perintah berada dalam ruangan yang sama ya dengan penerima perintah dan terdapat dokumen rekam medis kecuali pada situasi emergensi. Jadi misalnya teman-teman ada di situ di ruangan itu dan dokter juga ada di situ karena alasan dia malas aja nantilah saya tulis gitu misalnya ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus dokter tersebut mencatat di CPPT advis dokter ya, kecuali ya pada situasi emergensi walaupun masih dalam satu ruangan. Kalau memang situasi emergensi ya diperkenankan memberikan advis secara lisan. Jadi teman-teman gambarannya prosedur seperti ini ya. Untuk SOP-nya, untuk pemberi perintah, sampaikan identitas sebagai petugas yang mempunyai kewenangan. Berikan perintah peresepan, medikasi, dan prosedur dengan jelas. Eja nama obat untuk pemberian resep obat dengan nama yang sulit ya. Jadi pemberi perintah di sini ya pastinya DPJP ya atau mungkin dokter bangsal yang ada di IGD mungkin lagi repot ya. Jadi walaupun DPJP itu di seberang sana ya di suara telepon itu harus menyebutkan nama gitu ya. Misalnya saya Dokter Riri dan seterusnya ya, karena kita kan tidak bisa mengingat masing-masing suara dokter gitu ya. Jadi untuk perintah peresepan juga harus jelas, harus clear ya. Prosedur juga seperti itu. Misalnya prosedur berikan irigasi ya, irigasi apa harus jelas, dengan apa ya harus jelas. Kalau misalnya teman-teman tidak merasa jelas ya harus ditanyakan kembali. Untuk jenis obat yang mungkin sulit ya ejaannya bisa juga dieja satu persatu huruf gitu ya. Kemudian untuk penerima perintah ya biasanya dilakukan oleh perawat ya atau dari DPJP ke dokter bangsal, dari DPJP ke perawat atau dari dokter bangsal ke perawat ya. Siapapun yang menerima perintah yang harus dilakukan adalah tulis ya atau catat perintah peresepan, medikasi dan prosedur tersebut ke dalam modul tibak SBAR pada SIM RS kita ya. Kemudian bacakan kembali tulisan atau catatan tersebut sebagai bentuk konfirmasi secara verbal atas kebenaran perintah yang telah kita tulis dan telah kita baca kembali gitu ya. Bisa kebayang ya teman-teman ya. Saya akan memberikan sedikit contoh skenario ya pada tibak dan SBAR ini. Nah, di sini ada semacam dialog ya antara pemberi perintah dan penerima perintah. Yang pertama, pemberi perintah akan menyampaikan berikan dexamethasone 1 ampul IV misalnya. Kemudian kita sebagai penerima perintah atau penerima advis akan mengulang ya dan usahakan ya ketika kita mengulang atau menerima ya advis via telepon itu ada saksi atau teman kerja kita yang ada di samping kita. Kita akan melakukan pengulangan advis tersebut dengan mengatakan diberikan dexamethasone 1 ampul IV ya dok. Misalnya seperti itu. Nah pihak yang memberi perintah ya harus mengkonfirmasi secara lisan kebenaran dari advisnya tersebut.
atau kita sebut dengan repeat back. Oh iya benar, dexamethasone 1 ampul IV Kak, misalnya seperti itu. Setelah selesai, maka tugas kita menuliskan semua informasi perintah pemberian obat atau prosedur atau apapun ya yang secara verbal tersebut ke dalam rekam medis. Ya, dalam hal ini kita ada di modul Tibak Esbar. Ya, kalau di Apexa ada di modul Tibak Esbar. Di situ teman-teman akan menuliskan meliputi kondisi pasien saat dilaporkan dengan metode Esbar. Ya, saya singgung sedikit bahwa Esbar itu adalah sebuah metode sebagai bentuk pencatatan yang mencakup situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Jadi runut gitu ya, sistematis. Misalnya pasiennya dengan keluhan ini, apa sih dasarnya teman-teman melaporkan kepada dokter atau DPJP pasien tersebut. Nah itu nanti dituliskan secara metode SBAR. Kemudian klik confirm pada modul Tibak SBAR di SIM-RS. Dalam hal ini Apexa. Dan secara otomatis pada sistem akan tertera nama pemberi perintah dan penerima. Jadi seperti itu. Di situ ada kolom tanda tangan, tapi untuk saat ini ketika teman-teman mengklik confirm gitu ya, itu sudah valid seperti tanda tangan pada form manual. Jelas ya? Ya, penampakannya akan seperti ini ya teman-teman ya, pada kolom Tibak Esbar. Ya, saya yakin kalau teman-teman yang udah lama ya sudah tahu. Bagi para perawat yang masih baru mungkin belum sempat membuka ini, nanti dibuka-buka ya. Jadi ada modul Tibak Esbar pada SIM-RS di Apexa kita. Oke, berikutnya untuk meningkatkan komunikasi efektif, salah satunya adalah pelaporan hasil kritis pemeriksaan laboratorium dan radiologi ya. Jadi kadang-kadang pada pemeriksaan laborat ya ketika masih running gitu ya dan diketahui bahwa hasilnya itu tinggi atau terlalu rendah ya itu kita sebut hasil kritis ya. Jadi yang sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, hasil kritis itu harus segera disampaikan oleh petugas lab kepada dokter peminta pemeriksaan. Dalam hal ini DPJP atau dokter bangsal ya. Within 30 minutes ya atau tidak boleh lebih dari 30 menit setelah hasil lab dan untuk hasil radiologi tidak boleh lebih dari 60 menit. Kemudian bila dokter tidak dapat dihubungi gimana? Ya, analis atau radiografer bisa menghubungi perawat penanggung jawab atau perawat ruangan ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi tetap aturannya sama ya, harus jelas siapa yang menginformasikan, siapa yang diinfokan ya, semuanya harus terdokumentasi dengan jelas. Implementasinya pada standar operasional prosedur 15 menit pertama setelah hasil kritis selesai diverifikasi, pihak analis segera melaporkan hasil kritis kepada dokter peminta pemeriksaan. Kemudian 15 menit kedua, apabila dokter peminta tidak bisa dihubungi, laporkan hasil kritis kepada ruangan rawat di mana pasien berada. Oke, pastikan dicatat namanya yang kita sudah hubungi dan juga untuk perawat pastikan juga mencatat siapa yang menghubungi. Kemudian hubungi dokter jaga IGD apabila perawat ruangan tidak bisa menghubungi dokter peminta pada 30 menit terakhir. Pelaporan dilakukan sesuai dengan SPO komunikasi pelayanan melalui telepon dengan menggunakan sistem Tibak ya, tulis, baca, dan konfirmasi. Baik, untuk penerima informasi atau penerima laporan, menulis dan membacakan kembali hasil kritis yang dilaporkan dan meminta konfirmasi. Jadi misalnya ada hasil potasium misalnya 9 gitu ya, itu kan sangat tinggi ya. Kemudian sebagai perawat juga harus mengulang kembali 9 ya Kak, gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi ulang. Kemudian pelaporan dicatat dalam buku register pelaporan hasil kritis ya yang terdiri dari dokter peminta pemeriksaan memverifikasi secara tertulis kebenaran pelaporan dengan mengkonfirmasi pada lembar atau modul Tibak dan Esbar. Paling lambat 1 kali 24 jam
setelah hasil ekspertisi tertulis telah diterima di ruangan. Ini adalah contoh dokumentasi dari laboratorium ya, ketika ada hasil kritis maka mereka akan mendokumentasikan dalam buku ya. Sebagai penerima informasi maka tugas dokter atau perawat yang menerima info tersebut wajib mendokumentasikan lewat tibak esbar ya, sehingga ketika diklik konfirmasi maka akan muncul secara otomatis nama dan waktu kejadian. Selanjutnya, salah satu hal yang sangat penting juga untuk menjaga komunikasi tetap efektif adalah pada saat serah terima antar shift jaga. Ya, regulasinya adalah proses serah terima pasien pada saat pergantian shift jaga dilakukan melalui komunikasi yang terstandar dengan metode esbar. Ya, berulang kali esbar ya, karena apa? Esbar itu adalah sebuah metode yang bisa merunutkan atau menjadi apa yang kita laporkan itu sistematik. Karena di situ ada situasi pasiennya, ada masuk backgroundnya dia apa ya, kemudian asesmen atau analisa masalah yang kita simpulkan itu apa, kemudian rekomendasi atau apa hal-hal yang sudah kita laksanakan atau yang akan kita sarankan untuk dilakukan. Jadi esbar itu udah sangat bagus ya, pakem di internasional juga pakai. Jadi teman-teman juga harus membiasakan metode ini gitu ya. Kemudian informasi yang dikomunikasikan pada saat serah terima itu meliputi kondisi pasien, medikasinya apa, rencana perawatan apa, perubahan situasi yang signifikan apa, dan saat ini kita udah memulai untuk melakukan serah terima ini pada sistem ya. Kita ada to do list, setiap pasien ada to do list di situ yang sudah tergenerate dari sistem, sehingga memudahkan teman-teman untuk melakukan operan dan juga mengidentifikasi hal-hal apa yang akan dilakukan atau hal-hal apa yang sudah dilakukan atau apa yang kemungkinan dalam keadaan pending. Nah, di situ semuanya bisa kita lihat pada sistem dan setiap pasien itu akan nampak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita akan menyiapkan serah terima pasien antar shift ya. Untuk petugas atau perawat pemberi serah terima, pastikan teman-teman mengkaji masalah, kebutuhan dan semua tindakan yang telah dilaksanakan serta hal-hal yang penting lainnya selama masa shift berlangsung dengan kalian. Jadi di sini istilahnya kalian harus mengupdate to-do list ya yang ada pada sistem. Kemudian komunikasikan hasil kajian ini kepada petugas shift berikutnya ya, karena memang serah terima atau operan ya. Jadi kita harus mengkomunikasikan dengan metode esbar. Alokasikan waktu yang cukup dalam melakukan serah terima tersebut dan beri kesempatan kepada penerima untuk menanyakan beberapa hal ya. Jadi pastikan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Kemudian mengkonfirmasikan apakah jawaban dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang hal terpenting lagi, jangan melakukan interupsi pada saat tanya jawab berlangsung. Jadi jangan dipotong ya. Kasih kesempatan penerima itu menjelaskan atau keraguannya apa itu diperjelas ya. Jadi jangan dipotong. Oke? Sehingga komunikasi ini akan benar-benar efektif. Untuk penerima serah terima, ya setelah melakukan klarifikasi sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan, maka berikutnya adalah mencocokkan hasil serah terima dalam SIM-RS, ya, dengan membuka modul to-do list setiap pasien atas pembagian yang dibebankan pada dirinya. Kemudian ada tambahan untuk para teman-teman yang ada di ruang intensif, mungkin ada tambahan lembar observasi, catatan ICU atau NICU ya. Dan itu juga harus diupdate secara lengkap dan juga akurat supaya tidak membuat pertanyaan atau tidak menjadikan keraguan pada teman-teman shift selanjutnya untuk melakukan asuhan keperawatan. Dan alur dari operan ini insya Allah akan segera kita rilis ya, supaya teman-teman juga bisa mudah untuk mengikuti. Karena saat ini yang Kardex 2 itu masih dalam tahap penyempurnaan, jadi nanti kalau sudah final kita akan rilis alurnya
sehingga teman-teman bisa mengikuti. Untuk saat ini kita masih sebagian ada yang sudah melakukan operan dengan Kardex 2, tapi sebagian masih belum. Jadi masih fleksibel gitu ya, ditunggu ya.